Mitos adalah bagian dari suatu folklore yang berisi kisah berlatar masa lampau dengan penafsiran tentang alam semesta, serta ada yang menganggapnya benar-benar terjadi oleh yang punya cerita maupun yang mempercayainya. Kadang mitos sendiri menceritakan tentang adanya makhluk mitologis yang biasanya memiliki bentuk unik dan tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa makhluk mitologis itu benar adanya, karena para ilmuwan menemukan setidaknya hampir 20.000 spesies baru setiap tahunnya. Berikut ini ada beberapa binatang yang sebelumnya dianggap mitos, namun keberadaannya masih eksis hingga saat ini. Binatang-binatang apa sajakah itu? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Unicorn merupakan sebuah binatang seperti kuda yang memiliki satu tanduk berbentuk lurus runcing pada kepalanya. Itu merupakan imajinasi dari masyarakat Eropa setelah melihat lukisan dari pelukis bernama Pliny the Elder sekitar abad ke-1. Sehingga pada masa itu, masyarakat yang hidup di daratan Eropa sudah mengimajinasikan adanya unicorn. Ditambah lagi kesaksian Marco Polo yang dituliskan pada bukunya dengan judul The Travels of Marco Polo. Marco Polo sendiri berkelana ke berbagai pelosok Asia melewati jalur sutra antara tahun 1271 hingga 1295. Dalam bukunya, disebutkan bahwa ia melihat binatang seperti unicorn pada saat berada di Java Minor atau Jawa Kecil, yang dimana itu merupakan binatang peliharaan para raja yang berkuasa. Usut punya usut, ternyata binatang yang dimaksud oleh Marco Polo ini adalah badak bercula satu yang memang persebarannya berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Karena badak bercula satu ini memiliki satu tanduk yang hampir mirip dengan penggambaran makhluk mitologi bernama unicorn. Selain unicorn, ada lagi makhluk mitologi yang bernama Bigfoot. Bigfoot sendiri digambarkan sebagai makhluk yang mirip dengan manusia, namun memiliki tubuh yang jauh lebih besar dari manusia dan memiliki bulu yang lebat pada sekujur tubuhnya. Sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, para penjelajah yang melakukan perjalanan jauh menceritakan akan adanya monster yang memiliki kemiripan dengan manusia karena bentuk tubuhnya dan cara berjalannya juga mirip, namun memiliki tubuh yang lebih besar dan bulu yang lebat pada sekujur tubuhnya. Para penjelajah ini bercerita bahwa makhluk seperti monster ini datang mengunjungi camp mereka. Setelah zaman berganti dan teknologi semakin berkembang, ternyata cerita para penjelajah masa lampau ini menceritakan gorila. Sekitar tahun 1847, para ilmuwan secara resmi mengidentifikasinya sebagai spesies dari gorila karena adanya bantuan dari kamera yang sudah bisa menghasilkan gambar berupa foto. Selain di darat, unicorn pun juga ada yang hidup di lautan bebas. Karena imajinasi masyarakat Eropa setelah melihat lukisan dari pelukis bernama Pliny the Elder akan sosok seekor unicorn pada abad pertengahan hingga masa Renaissance, yaitu sekitar abad ke-5 hingga ke-17 Masehi. Banyak masyarakat benua biru yang berusaha mencari akan adanya unicorn. Pada masa itu juga, para Viking yang merupakan sebuah suku bangsa di Skandinavia ada yang berprofesi sebagai pedagang. Dan barang dagangan yang mereka jual, salah satunya adalah gading paus Arktik yang bentuknya mirip dengan tanduk dari unicorn. Selain itu, para Viking yang berdagang ini tidak menjelaskan secara detail asal-usul gading yang mereka jual itu. Sekitar tahun 1577, ada seorang penjelajah Inggris bernama Martin Frobisher memimpin sebuah ekspedisi menuju Kanada dan menemukan seekor paus narwhal yang mati dan menyebutnya sebagai unicorn laut. Secara taksonomi, paus narwhal ini masuk dalam keluarga Monodontidae. Selain unicorn laut, makhluk mitologi yang berasal dari laut juga masih ada dan dikenal dengan nama kraken. Gambaran dari makhluk mitologi ini ada yang menyebutkan seperti gurita dan ada juga yang menyebutnya seperti cumi-cumi namun dengan ukuran yang sangat besar. Konon katanya, kraken ini dapat membuat pusaran air yang besar dan juga dapat menghancurkan kapal dengan menggunakan tentakelnya. Hingga akhirnya, sekitar tahun 1857, seorang naturalis asal Norwegia bernama Japetus Steenstrup menggambarkannya sebagai cumi-cumi raksasa dengan nama ilmiahnya Arciteuthis dox. Cumi-cumi ini memiliki panjang maksimal sekitar 12 hingga 13 meter dengan habitatnya berada di Samudra Arktik pada kedalaman 900 meter di bawah permukaan laut. Mungkin cerita akan makhluk mitologi itu benar adanya, namun masyarakat pada saat itu menggambarkannya secara hiperbola.